Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Avandi. Hari ini ya saya mereview ya batang sancang asli ya ini ya, tidak di stack, artinya tidak digabung sama batang wahong. Batang ini sebelumnya itu di program ya di tempat teman, sudah berusia kurang lebih 4 tahunan. Baiklah teman-teman ya, saya lanjutkan ya. Ini sudah berusia 4 tahun ya dari program dasarnya itu di halaman ya. Pohonnya itu kemarin ada percabangan di sini. Nah, ini akan saya kasih tahu ya. Teman-teman juga ada yang bilang, loh kenapa dibuang di cabang utamanya ini? Itu sebenarnya sayang kalau dibuang ya. Nah, teman-teman harus tahu juga ini saya kasih tahu ya. Untuk pohon gaya informal seperti ini kita harus membaca ya, melihat karakter dasarnya dulu. Garis batangnya yang bilang enggak, karakter dasar pohon itu arahnya kemana. Nah, itu satu duanya tuh harus kita lihat loh, cabang utama dan menentukan puncaknya itu arah mana. Oke, itu teman perhatikan ya, saya akan jelaskan. Jadi ini kemarin tumbuh, ini kita buang. Ini kita buang karena cabang utamanya itu tidak mungkin cabang utamanya itu pendek dari cabang kedua. Itu salah satu pelajaran yang harus dikuasai ya teman-teman bonsai ya. Dari story alamnya juga nggak ada cabang utamanya itu lebih pendek. Gitu. Ada teman-teman yang bilang, kenapa ya bonsai ini turun berapa kali itu raportnya itu selalu hijau. Nah itu harus diketahui dulu. Gerak dasar menentukan cabang ya, garis percabangannya, penyusuaiannya seperti apa, rangkanya atau rangka dasar itu harus menentukan ya hasilnya nanti. Jangan kita sembarangan untuk menentukan arah percabangan. Oke, jadi kita buang karena di sini dari bawah itu kenapa kita tidak buat gunjin ya, terlalu berlebihan panjang saja. Karena di bawahnya ini ada akar sehat, akar yang membentang komplit seperti ini, itu mengelilingi pohon seperti pohon formal yang sehat di alamnya. Nah, itu pertama. Kedua, arah gerak dasar pada pohon. Ini teman-teman, gerak dasar pada pohon, garis batangnya itu arahnya kebanyakan di sini. Itu. Jadi ini salah satu menentukan jadi cabang utama. Boleh kita buat informal seperti ini, informal seperti ini ya kita buat. Terus ini baru tahap waringan kita untuk menentukan ranting ya, ini ya ranting nantinya. Bagaimana kita membentuk suatu tajuknya itu, berbagi ya, semi mahkotanya ada, pembentangan percabangan dan anak cabangnya itu. Terus teman, saya kasih poin lagi untuk pohon ya informal seperti ini, itu kita harus melihat kriteria percabangan sesuai enggak batang ataupun garis batangnya itu kita panjangkan untuk ke sebelah kiri, sebelah kanan ini. Nah, itu sebelah kanan ini cocok nggak? Nah, ternyata kita evaluasi lagi, itu sangat menentukan sekali, cocok sekali ya teman-teman ya. Karena panjang pohon, gerak dasarnya itu pas untuk pohon dibuat gaya informal seperti ini. Nah terus teman-teman, untuk cara pemupukan ya, pemupukan pohon yang percabangannya sudah penyesuaian,
lebih baik kita menggunakan pot yang agak dalam sedikit seperti ini gitu. Tidak di ground juga nggak apa-apa, karena pohon ini besarnya itu masih bisa kita menentukan hasil ya, sesuai dengan perkembangan besar batangnya itu. Mudah untuk menyusul, artinya menyesuaikan gitu. Oke. Tingginya sudah disesuaikan dari geraknya juga. Terus ada yang bilang juga, Bang, untuk pohon sancang, kenapa sih Bang ada seperti ulat kecil ya? Ulat kecil, terus seperti bintik-bintik di pada pohon, ataupun ada putih di pada pada daunnya. Nah, ini ya, lebih baik ya untuk pohon-pohon sancang yang rentan ya dari penyakit ya. Salah satunya kita pakai setiap 1 bulan sekali, itu harus inseksida di medianya, inseksida itu 1 bulan sekali. Jangan lengah ya itu ya, karena bisa menghabiskan atau menggerogoti pohonnya. Kalau sancang ini kebanyakan kelemahan di situ. Kedua, untuk daun kita bisa pakai regen, itu bisa. Ada itu kan takarannya juga ada, semprot di embun semua kan sama regen itu. Jadi untuk media akarnya ada juga untuk menolak penyakitnya, itu artinya penyembuhan ataupun misal pohon itu selalu sehat artinya itu. Terus untuk daun ataupun pencabangannya itu ada lagi itu, untuk perantingan yang lebih baik kan itu ada lagi obatnya itu, artinya regen itu sangat menentukan sekali itu. Bagus itu untuk perantingan, artinya tidak daunnya itu tidak habis dimakan ulat kecil gitu. Itu ada itu di sancang. Oke. Kalau ada putih-putih di badan batang seperti ini, itu kita bisa pakai sikat ya, ataupun kita pakai antrakol fungisida ya. Itu berbentuk cairan ya. Itu kita campur, ada di situ ada takarannya juga. Terus dikuas pada bagian-bagian yang terkena jamur seperti ini. Itu teman. Nah, itu kenapa bonsai itu mahal ya? Nah, bonsai itu prosesnya teman-teman. Prosesnya itu makan waktu tahunan ya. Prosesnya itu menjadi sebuah bentuk ya karakter pohon tua yang ada di alamnya. Seperti itu. Jangan sampai ya kita pengawasannya itu kita tidak paham betul, tidak baca karakter artinya. Kita hanya membentuknya, yang penting batang itu segitiga. Nah itu jangan. Harus ada karakter dasarnya, harus kita tahu bagaimana kita ngambil cabang utamanya itu. 1, 2 itu teman-teman, menentukan cabang utama dan gerak dasar untuk puncaknya itu. Artinya untuk kepalanya itu 1, 2. Nah, seperti itu. Oke, itu udah saya kasih tahu pohon ini untuk percabangannya ini, pengawasannya ini sudah lama juga. Ini dari pohonnya, memang dari dasar pohonnya itu udah seperti ini, dan cabangnya itu kita dapatnya udah seperti ini juga. Kita tinggal pengawasan pada anak cabangnya. Nah, ini lumayan nih teman-teman. Mungkin ini sekitar 6-8 bulan lagi udah kelihatan bentuk nih. Sudah ada aduknya ya teman-teman ya. Itu. Terus akar ya harus kita kasih tahu juga. Akar tuh kalau bisa harus rapi ya teman-teman ya. Karena akar juga menentukan ya, harus rapi. Seperti ini, rapi dia. Jadi kedudukannya itu harus mantap. Walaupun kita baru memindahkan dari media lama, memindahkan pot baru. Nah, misalnya kita harus mengikut kontes itu dalam waktu 1 minggu misalnya. Kalau bisa itu akarnya itu harus padat ya, seperti sudah lama itu di pot nanti itu. Oke teman-teman, untuk penyebarannya biasa kita pakai pupuknya itu pupuk alami ya, pupuknya air ikan gitu. Paling pupuk pendampingnya itu kita pakai Dekastar, ataupun pohon sudah jadi itu Anderson juga bisa. Habis itu ada semua tuh yang baik-baiknya itu ada untuk penyemburan, tergantung kita bagaimana menggunakannya itu teman. Itulah salah satu poin ya untuk teman-teman bonsai yang telah nonton di channel Donald Fandi.
Semoga ilmu yang saya kasih ini bermanfaat bagi teman-teman yang menonton di channel saya. Dan saya sangat terima kasih untuk teman-teman yang nonton ya. Semoga channel saya Nalpan ini bermanfaat dan memberi semangat untuk teman-teman bonsai yang ada di luar sana. Oke. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari saya, channel Donald Apandi di Bonsainya Bangka Belitung. Bye bye.